Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan, kali ini akan dibuat video cara membuat model boneka action figure, aku namakan action figure, yang berjudul Magic Man. Magic Man itu berkait dengan fenomena COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Ini dikaitkan sama kegiatan berkesenian 3 dimensional yang nanti dapat dijadikan peraga untuk diikuti, dipraktekkan dalam membuat model kawan-kawan perupa muda, perupa pemula. Ini membuat model, pertama-tama siapkan desain. Nah, desain seperti ini. Ini mencari bentuk gestur yang bisa menyimbolkan tentang tokoh Magic Man itu. Tokoh Magic Man itu adalah tokoh rekaan yang mencerminkan relawan COVID-19. Relawan itu dalam artian yang tenaga medik yang menolong, merawat dan menyiapkan untuk pertolongan para pasien COVID-19. Nah, bentuknya bergestur orang memegang alat pengukur suhu dan bertopeng, itu sebagai pengamanan diri tenaga medik itu, bersepatu boot dan membawa tas berlambang palang merah, itu sebagai tenaga medik. Maka boneka ini bernama Magic Man, tokoh Magic Man. Peralatan yang disiapkan, pertama membuat kerangka. Kerangka sebagai tambatan membentuk bahan plastiknya agar bahan tersebut tidak mudah untuk berubah bentuk. Ini kerangka dari kawat galvalum, kawat yang cukup tahan karat, dipasang di tataan kayu. Kawat galvalum kira-kira berukuran 5-6 mm, berwarna putih. Ini tingkat kelenturannya tinggi dan cukup tahan karat, disematkan di papan kayu dengan dipaku. Pakunya ditekuk atau dilipat. Kemudian kayu di bagian kerangka ini berfungsi untuk menghemat bahan plastik. Memasangnya menggunakan palu nanti untuk memaku kerangka di tataan ini, kemudian membentuk kawatnya, menekuk dan menentukan gesturnya atau menentukan geraknya yang bisa berekspresi seorang Magic Man itu dengan menggunakan tang multi atau tang lancip. Kemudian siapkan juga putaran trimmer yang biasa digunakan untuk senam. Ini belinya di toko alat olahraga. Kalau kayu kawat tadi belinya di toko bahan bangunan, paku dan kayu di lapak-lapak penjual kayu. Kemudian plastisin bisa didapatkan di toko alat-alat seni atau alat tulis, toko alat tulis. Pilih yang warna gelap, maksudnya agar tidak mengecoh mata ketika membentuk. Pilih warna gelap, biru, coklat, abu-abu, yang tidak memantulkan cahaya, yang cahaya itu mengecoh penglihatan. Kemudian alat sudep atau bucir, ini alat untuk membentuk. Ini berfungsi ganda, yang satu ini untuk mengerok atau mengurangi, yang satunya untuk menekan atau memotong, fungsi seperti itu. Ini alatnya alat sudep atau bucir. Ini bikinan sendiri karena kebetulan yang menurut saya paling cepat buat kerja, nyaman itu beli yang siap pakai di toko itu saya tidak mendapatkan. Akhirnya saya
bikin. Anda para pemuda bisa juga bikin dari kawat baja dan digagang, dikasih gagang bambu. Kemudian kapi ini untuk memotong plastisin. Oke, selanjutnya kemudian taruh di trimmer. Jadi nanti seperti ini. Jadi kawan-kawan perokok tidak perlu mengelilingi patung yang dibuat, tetapi patung atau boneka yang kita bentuk dari bahan plastis itu yang berputar dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke kawan-kawan. Oke, ini pemasangan plastisin pada kerangka yang tadi sudah siapkan. Motongnya plastisin saya anjurkan untuk memotong dalam kotak-kotak besar. Tujuannya apa? Memasang plastisin di kerangka ini agar lebih cepat, lebih semua terpasang. Kemudian caranya dibelah bidang-bidang lebar seperti ini. Kemudian ditambal. Ini fleksibel saja nempelnya, tidak usah terpengaruh oleh kerangka, nanti akan ketemu sendiri dengan seperti ini. Ditambal sampai nanti plastisin ini semua terpasang pada kerangka. Nah, ini plastisinnya. Cara belahnya ya seperti membelah kue. Dibelah-belah dulu, dibuat seperti kue lapis, diganti seperti ini. Kalau butuhnya pendek, ya dipotong. Belah dulu, kemudian dipotong. Ini mau ditambah di kaki dan tangan. Oke. Jadi bagian kaki juga ditempel langsung begini, pegang dua, kemudian disatukan begini. Nah, ini lebih cepat kerjanya, lebih cepat, kontrolnya juga gampang seperti ini. Nah, nanti di keseluruhan bentuk ini dipasang seperti ini. Oke, nanti seperti ini, kemudian nanti sampai ke tangan, kepala. Kalau butuh dipendekkan, dipotong sesuai kebutuhan arah bentuknya. Nah, dua ini satukan. Ini kerjanya lebih cepat. Nah, ini udah kelihatan bentuk figurnya, hanya masih belum ditata benar. Biasanya ini sudah terpasang di kerangka. Nah, ini belakang. Oke, jadi ini plastisin dipasang semua sampai bisa tertambat atau tersemat pada kerangka, sampai semua terpasang. Nah, dalam pembentukan global ini setelah terpasang di bagian badan, kemudian plastisin yang kalau memang perlunya potongan kecil-kecil bisa langsung dipotong sesuai dengan kebutuhan pemasangan bahan plastisin. Nah, ini dipotong, tadi dibelah, ini dipotong. Ini untuk tangan, kaki bagian sepatu, kepala dan tangan sampai nanti terpasang. Ini untuk sepatu. Nah, bisa terlihat jelas kan kawan-kawan? Ini pencahayaannya hanya pencahayaan alam, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Nah, tidak di studio khusus ya. Ini yang penting nanti bisa ditangkap langkah-langkahnya, dan kawan-kawan bisa mengikuti. Nah, ini bagian kepala bisa ini potongan yang gede ini langsung di tengahnya dibelah, nggak sampai putus, dibelah, dibuat celah. Nah, seperti ini. Nah, ini cepat kerjanya, langsung pasang. Nah, ini
masang begini. Nah, langsung, kelihatan figurnya kan. Nah, ini untuk kerja cepat, melatih bekerja cepat. Dibantu pakai kucir agar satu menyatu lekat. Ini nanti bagian kepala. Kemudian nanti ini setelah ini lanjut pasang bagian mana. Ini menggunakan struktur proporsinya sengaja tidak realistik ya, tapi lebih ke boneka yang berkesan lucu tapi juga gagah karena judulnya Madman. Ini kan seperti Superman, seperti misalnya kayak Superboy atau tokoh-tokoh action figure yang populer. Nah, ini juga menokohkan itu, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa di fenomena sekarang ini ada relawan yang bekerja di tenaga medis untuk penanganan COVID, virus yang menghebohkan dunia. Ini lanjut tangan juga, ini 2 potong langsung tempel. Ini langsung ditutupkan gini 2, kelihatan ya, kelihatan ya ini. Nah, kan cepat. Nah, efisien waktu dan nggak takut. Kalau ini nanti materialnya material plastis yang akan selalu bisa dirubah, disimpan, besok dikerjakan lagi masih bisa. Jadi tidak khawatir untuk salah membentuk. Ini manfaat dari material plastik dipilih, material yang fleksibel. Jadi nanti kawan-kawan yang pemula tidak khawatir untuk salah menentukan bentuknya, masih bisa diperbaiki sampai benar-benar perfect. Nah, itu didiskusikan dengan kawan-kawan yang bersama konsentrasi juga karya 3 dimensional teknik pemodelan, bisa saling memberi masukan. Oke, hasilnya harus potong lagi. Saya buka dulu. Ini pas, ini ukurannya kita beli 2 kilo untuk ukuran boneka segini. Ya, paling lebih sedikit nanti kita proses pembukir. Ini untuk global pas, nggak khawatir kurang. Nah, ini juga dibelah panjang-panjang untuk tangan tadi, dibelah panjang dulu, jadi berdirikan biar gampang. Nah, ini dibelah begini. Nah, jelas ya. Nah, kita ambil 2 aja, nanti sisakan. Ini potong. Ini posisinya standar banget ya, enggak bertele-tele. Ini pasang di sini. Ini tadi bagian tangan juga. Ini langsung aja globalnya dibuat besar, maksudnya nanti agar memberi kesempatan alat bucir untuk membentuk. Nah, seperti ini, seperti yang tadi pasang. Pegang 2 pasang. Ini tangannya satunya posisi mengangkat alat pengukur panas, nah seperti megang senjata api ya, agar ada unsur dramatisasi. Dramatisasi itu adalah gerak gestur yang ditujukan untuk membahasakan cerita dari tokoh yang dibuat ini, menceritakan tentang fenomena. Nah, terlihat gagah tapi juga lucu karena bentuknya dibuat seperti di animasi ya, seperti